Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Iya. Ya, silakan, yuk dipimpin berdoa teman-temannya. Sudah siap belajar hari ini? Kelas 5 sudah siap belajar hari ini? Insya Allah. Seperti biasa. Nah, seperti biasa. Jadi walaupun kita belajarnya pakai masker, ngap-ngapan, tapi kalian harus semangat ya. Menyanyikan lagu nasional. Tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa kan? Hafal? Tahu banget. Kita menyanyikan dulu sesuai lirik ya. Kelihatan kan di depan? Iya. Kurang Bu. Bagus. Ya, anak-anak berdiam mau bertanya. Kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup tempat tinggalnya di mana? Bumi. Bumi. Coba di bumi itu isinya ada apa saja? Selain minyak bumi. Ya. Nah, itu semuanya adalah lingkungan makhluk hidup di mana di bumi ini menyediakan semua kebutuhan kita. Nah, apa unsur penting seperti di pertanyaan? Apa unsur penting dalam lingkungan makhluk hidup selain udara? Air. Iya, betul, Alifah. Air. Nah, mengapa air sangat dibutuhkan kita? Bukan hanya kita, makhluk hidup yang lainnya. Minum, mandi, terus makan, minum, mandi. Ya, banyak ya manfaat air. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 8. Tema 8, lingkungan sahabat kita dengan subtema manusia dan lingkungan, pembelajaran yang pertama. Nah, tujuannya itu ada banyak. Tapi intinya kita akan belajar tentang teks non fiksi, kemudian tentang siklus air. Nah, ya gambar apa? Olah. Nah, pada awal pembelajaran kan tadi kita membahas tentang unsur-unsur penting kan. Yang penting adalah air. Nah, menurut kalian jenis air apa yang digunakan
membutuhkan manusia supaya hidup dengan baik. Air gunungan. Air apa? Coba satu-satu. Air. Pegunungan. Air pam. Air pam. Pegunungan. Air. Bor. Sumur. Yang duwe kan. Ya, yang tepat itu adalah air yang bersih. Iya, bukannya piyah. Kita itu membutuhkan air bersih, tapi di beberapa daerah ya, tidak semua, itu terjadi kesulitan air. Nah, mengapa hal itu terjadi? Coba, mengapa di daerah ada yang kesulitan air? Pembuangan sampah sembarangan. Ya, boleh. Pencemaran air. Ada lagi? Nah, kita sekarang cari tahu tentang kesulitan air di beberapa daerah melalui teks non fiksi. Nanti Budi akan memberikan lembar kerja peserta didik dan kalian kerjakan. Judulnya tentang kesulitan air bersih, kesulitan akses air bersih di 800 kakak. Kakak itu kepala keluarga ya, tahu kan? Nah, di Banjarnegara mandi air keruh. Nah, kalian tahu tidak apa itu teks non fiksi? Teks? Hah? Nah, iya. Nah, teks non fiksi itu teks yang menceritakan tentang kenyataan, realita atau hal-hal yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hoax. Hoax tahu ya? Hoax itu pembohongan. Nah, contohnya itu teksnya itu ada di berita. Nah, kalau di berita itu sumber datanya itu asli, tidak palsu seperti itu. Nah, di dalam teks non fiksi ini ada peristiwa-peristiwa yang tentang fenomena alam atau kejadian alam. Nah, sekarang Budia akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok bisa berisi 4 atau 5 siswa. Nah, di situ ada teks non fiksi tentang kesulitan akses air bersih 800 kepala keluarga di Banjarnegara mandi air keruh. Nah, ini beritanya dari Detik News. Dia ambil dari Detik News. Ada di halaman berapa itu? Halaman 1. Ada di halaman berapa? 4 dan 3. Kalian baca, diskusikan dengan teman ya. Diskusikan dengan teman. Nah, kemudian nanti kalian buat peta konsep. Nah, lihat di sini. Di sini ada peta konsep. Nah, ya, betul. Di lembar kerja peserta didik yang pertama itu ada tentang peta konsep dari teks non fiksi. Nah, di sini ada unsur 5W plus 1H. Nah, tapi tidak semua dimasukkan di sini. Jadi hanya apa, gimana, dan apa penyebabnya. Kalian cari di situ bersama-sama ya. Nah, kemudian nanti kalian selain mencari yang ada di sini, kalian mencari tindakan apa saja yang telah masyarakat lakukan di situ. Jadi di dalam teks non fiksi itu ada tindakan-tindakan masyarakat, kalian catat ya, silakan kalian kerjakan dan diskusikan. Jadi semua anggota kelompok harus berdiskusi. Nah, nanti didengarkan dulu ya. Setelah kalian selesai menjawab, nanti presentasikan, dipaparkan di depan atau boleh di meja masing-masing boleh ya. Nah, misalkan ada kesulitan, boleh tanya ke dia. Nanti angkat tangan ya, angkat tangan biar Budia gitu aja. Ya, sama nanti yang lain mendengarkan terus dijawab
buat itu buat dicoret, dia ditip X. ya di tip X. Terus yang di sini itu buat yang tindakan masyarakat yang ada di teks itu apa saja. Kalau karena di sini ada. Didengarkan jawaban dari kelompoknya. Coba diperhatikan ke depan dulu temannya. Kekurangan air bersih di desa Jalatunda, Mandiraja, Indonesia NU. Di desa Jalatunda, Mandiraja, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Krisis air bersih di desa Jalatunda kemarau. Di mana peristiwa itu terjadi? Desa Jalatunda, Mandiraja, Banjarnegara.
air. 4. Menggunakan air sungai. Ya, terima kasih untuk kelompok Jurassic NU, silakan. Nah, dari yang dipaparkan oleh grup atau tim Jurassic NU, ada pendapat tidak dengan teman-teman kelompok yang lainnya? Coba, ada yang mau gimana? Ada yang mau berpendapat misalkan, Bu kurang apa seperti itu? Atau ya, untuk kelas 5 sekarang tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, sekarang kita cocokkan bersama. Yang pertama, tadi apa peristiwa yang terjadi? Yang pertama itu. Ya, coba urutan peristiwa dalam bentuk peta konsep. Yang pertama, apa peristiwa yang terjadi? Ya, apa betul? Jawabannya adalah kesulitan warga desa Jalatunda mendapatkan air bersih sehingga terpaksa mandi air keruh. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Iya, betul. Di desa Jalatunda Mandiraja, Banjarnegara. Nah, kemudian apa penyebab peristiwa itu terjadi? Coba yang keras. Apa betul musim kemarau? Krisis air selama musim kemarau atau kekeringan akibat kemarau. Jawabannya seperti itu. Kemudian tindakannya ada apa saja? Coba. Membeli air. Ya, terus selain itu membeli air. Dibaca coba. Hah? Kekurangan air. Kurangan air bersih. Terus coba ada lagi. Mengaduk, menggali. Ya. Nah, ini tindakan masyarakat yang ada di dalam teks non-fiksi itu ada yang pertama membeli air untuk diminum dan memasak saja. Jadi harganya berapa? Harganya di situ harganya berapa? 4.000. 1 galon 4.000. Kemudian yang kedua menggunakan air sungai Sapi untuk mencuci dan mandi, tapi mereka dengan mandi dan mencuci itu merasa gatal-gatal, dampaknya seperti itu di tubuh mereka. Kemudian yang ketiga membuat membuat sumur resapan. Yang ada di gambar itu merupakan sungai resapan. Jadi tanahnya digali, kemudian nanti ada air yang keluar, itu namanya sumur resapan. Kemudian pemerintah mengeruk sungainya lebih dalam supaya masyarakatnya itu mudah mendapatkan atau mengambil airnya. Kemudian yang kelima menyuplai bantuan air, namun tidak tercukupi, masih kekurangan. Nah, dari peristiwa di desa Jalatunda ini kita harus bersyukur karena di lingkungannya kita ini dapat menikmati air secara gratis, melimpah, dan air memiliki banyak fungsi bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, jadi apa saja fungsi air bagi makhluk hidup? Ya, banyak sekali ya, ada mencuci baju, masak, minum. Ya, itu memasak nasi. Nah, mengapa air yang kita gunakan kita minum, terus kita buat mandi, terus kita memasak? Kalau memasak air kan mesti walaupun satu penuh, kalau matang itu kan berkurang, ya kan?
Kemudian kita minum satu hari itu minimal berapa gelas kalian kalau minum? 16. Satu hari 1 liter. Ya, 1 Apa lebih? Ya lebih kan, ada yang lebih 1 liter. Nah itu kenapa air itu yang setiap hari kita gunakan itu tidak habis? Kenapa air kita gunakan, kita minum, kita masak itu tidak habis? Mengapa? Menurut kalian bagaimana? Nabil? Yang keras, yang pede dengan jawabannya sendiri, yang percaya diri. Coba, kalau yang dari kelompok sini kenapa airnya tidak habis? Nyati pada karo laut. Katanya siapa namanya? Jadi kelompoknya apa ya? Katanya kelompok Jurassic apa tadi? Iya, Jurassic. Katanya dekat dengan pantai. Kemudian ada lagi, kenapa air itu tidak habis? Selain itu, coba. Karena persediaan air banyak katanya. Nah, kita simpan dulu jawabannya masing-masing ini dan cari jawabannya bersama. Kalian lihat tayangan video, kemudian nanti bisa dicatat di kertas. Nah, setelah itu nanti diceritakan di video itu ada apa saja. Videonya Budia putar ya. Iya. Yang pertama, minum bayi sekarang. Air bagi hewan antara lain dan tempat air bagi hewan antara lain dan kecambahan bahan fotosintesis melarutkan mineral untuk dibawa ke bagian tubuh tumbuhan Menyalurkan. Sudah? Nah, tadi fungsi air dalam kehidupan yang ada di video apa saja? Ada apa saja? Pertama untuk bagi manusia dulu. Mandi, mencuci baju, masak. Banyak ya? Mandi, masak, minum. Nah, kemudian yang kedua, Hewan minum, membersihkan tempat hidup. ya, untuk tempat hidup, untuk minum, sudah, dan membersihkan tubuh. Kemudian yang ketiga, bagi ya tadi untuk tumbuhan itu ada untuk fotosintesis, kemudian menyalurkan air atau mineral ke dalam tubuh tumbuhan. Nah, siklus air, tadi kan kita membahas ya, kenapa air itu tidak pernah habis. Ya, karena tadi ada yang menjawab karena dekat dengan pantai. Terus yang kedua ada yang karena
airnya sumbernya melimpah. Nah, karena kenapa air selalu tersedia di bumi itu karena karena adanya siklus air. Nah, prosesnya adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di permukaan bumi ke atmosfer, tahu kan? Ya, atmosfer. Terus ke permukaan bumi lagi. Contohnya, tahapannya adalah hujan. Jangan maksudnya kalau menjawab yang percaya diri hujan, Bu. Ya betul, hujan. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Betul sekali. Contoh pemanfaatan air. Yang pertama, Bang. Hujan. Itu gambar pertama dulu. Hujan. Ayo. Air mengalir. Ya itu hujannya kenapa? Kenapa hujannya? Kenapa hujannya seperti itu? Coba prosesnya kelihatan, ketutupan. Itu hujannya karena apa? Coba hujan. Angin. Ya yang kedua ada apa? Mengalir. Ditutup. Karena air. Ya, sungai. Yang pertama itu air hujan yang jatuh ke bumi itu meresap ke dalam tanah sehingga disimpan dan sebagai cadangan air. Nah, kemudian air hujan yang jatuh ke bumi itu mengalir ke sungai. Nah, ini dimanfaatkan sebagai aktivitas makhluk hidup. Tadi ada masak, mencuci, minum, dan lain sebagainya. Kemudian, nah menurut kalian ini gambar apa? Proses penyerapan air. Terus? Ya, kemudian yang bumi itu? Bumi muter-muter. Apa? Cahaya matahari. Yang pertama adalah air diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi di sini tadi sesuai yang fungsi air ya. Tadi kan ada bahwa air itu disalurkan mineralnya ke dalam tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjaga kelembaban suhu dan iklim bumi. Coba bayangkan kalau di bumi tidak ada air. Misalkan ya, gini, kita manusia, kita mempunyai kulit. Kalau kita kekurangan minum air, apa yang terjadi di kulit kita? Kering, keriput, terus pecah-pecah, busikan, tahu? Nah, itu yang terjadi di manusia. Nah, kalau misalkan terjadi di bumi bagaimana? Kan nanti di bumi itu kan banyak makhluk hidup. Jadi itu fungsi air, itu menjaga kelembaban bumi. Nah, sekarang kalian tuliskan tadi yang sudah dibahas bersama dan lihat bersama. Kalian buat peta konsepnya, apa fungsi air, kemudian siklus air apa, kemudian pemanfaatan air hujan bagi makhluk hidup. Kalian cari di sumber-sumber yang lain boleh dilihat ya, di lembar kerja yang kedua kalian tulis. Nah, kemudian setelah ditulis boleh dicari materinya di bahan ajar. Di bahan ajar ada semua. Di situ.